Hashtag MPL di TikTok. Iya di TikTok. Tapi ini bakal seru banget karena sudah melihat grafik dari kedua belah tim. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam game yang pertama antara Aura Fighters dan juga Alter Ego MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Wow. Dan ini dia ke-10 hero yang sudah di-pick. Masing-masing tim akan saling beradu di game yang pertama. Aura Fire melawan Alter Ego. Iya, ini siapakah yang akan mendapatkan early-nya? Alright, tadi ini dia game pertama kita, Aura dan juga Alter Ego. Sudah berada di pose masing-masing. Godiva, Vesager, Leo Murphy dan Udil saling head to head untuk bisa mengamankan clearing minion di bagian mid lane. Iya, ini harusnya cukup cepat ya untuk Alter Ego, di mana mereka punya Matilda, mereka punya Lilia juga. Dan rotasi akan dibawakan dari kedua tim kali ini di sisi midnya. Tapi Fluffy udah mencoba untuk bermain dengan agresif. Leo Murphy terpaksa menggunakan flickernya dan hampir saja Leo Murphy bisa terculik. Tapi dia masih bisa survive tentunya. One last head speed tentunya dari Leo Murphy, memilih untuk pulang menyembuhkan luka-lukanya. Sedangkan itu adalah ketiran yang dilakukan oleh Aura Fire. Bagus banget di early game seperti ini. Seperti yang udah diprediksi oleh Om Wawan dan juga Cimomo. Early game Aura Fire bakal sangat-sangat mencekam. Dan untuk emblemnya Om Wawan. Iya, sini menariknya dari Godiva, dia punya Magic Warship sekarang. Jadi nambah lagi untuk efek burn dengan pasifnya dia ya. Dan rata-rata ini penetration semuanya yang dimainkan oleh Aura Fire. Itu sakit banget, kecuali Popol Kupanya ya. Dan attack speed dan juga 2 movement speed. Kalau dari sebelah heal paling Esmeralda dengan Matilda lebih ke arah untuk mendapatkan hybrid heal-nya dia. Iya, ini harusnya bakal sakit banget sih dari Aura Fire. Seperti yang kau bilang, kalau mereka bisa pegang early-nya, 5 menit pertamanya bisa dipegang sama Aura Fire, menuju mungkin nanti menit ke-8, ini bakal awal yang baik banget untuk Aura Fire, di mana mereka punya penetration 4 pemain dari segi emblemnya. Jadi harusnya mereka bisa nih ngepok-ngepok perlahan tapi pasti setidaknya membuat pemain-pemain dari Alter Ego untuk recall balik. Asli, setuju banget. Tapi Leo Murphy kali ini sudah mulai melihat keberadaan dari High. Dimana dari High sendiri mencoba untuk mencicil-cicil turret. Udah ada Sally Boy juga melakukan zoning di sana, memberikan informasi. Aura Fire datang berbondong-bondong. Facehugger dan juga Fluffy kali ini gak mau menyanyiakan momentum untuk bisa dapetin turtle yang pertama. Cuman Udil dalam ancaman. Edison Trap bisa digocek dengan ada Black News. Reward manipulation maju karena depan sana. Alter Ego kontak Spy. Membalikan keadaan yang sangat luar biasa. First blood bahkan Fluffy harus tumbang. Sally Boy kali ini akan menjadi pertukaran 1-1, di mana turtle-nya berhasil di reset, namun jungler dari Alter Ego harus tumbang. Wow, ternyata Sally Boy cukup berada di posisi yang tidak nyaman di depan sana. Bisa langsung dipanis, bisa langsung dihukum oleh teman-teman Aura Fire. Bahkan Godiva yang mengamankan poin tersebut. Kali ini mereset dari turtle-nya. Aura Fire bersama dengan Alter Ego Esport, mereka mencoba lagi mencari momentumnya. Dan di bagian bawah bakal ada pertarungan, ada Edison Trap dari Connect. Pai kali ini udah setengah darah memilih untuk mundur. Itu sakit banget sih. Itu alasannya kenapa Direct ya jadi counter dari Esmeralda tentunya. Pai harus lebih sabar di area bawah, tapi kali ini dari kedua belah tim mereka udah mulai melakukan inisiasi ke area turtle lagi dan lagi. Sementara dari Udil dan juga Leo Murphy yang sudah mengetahui hal tersebut, mereka coba untuk poke perlahan, tapi pasti apalagi Udil yang kita tahu dengan Magic Show VV ini bisa ngepoke ke arah pemain-pemain dari Aura. Sementara High sudah mulai muncul 4 pemain dari Aura Fire, mereka udah siap untuk mendapatkan target dan Alter Ego. Mereka harus kontak Fire masuk dengan 1 bunga poin tapi dari Sally Boy masih bisa untuk mendapatkan turtle, tapi dia harus tumbang di tangan seorang High Kawawa. Oh, ini seru banget ya, karena satu hal buat kalian yang semuanya harus bisa notice adalah baik untuk Balmond, Lethal Counter, dengan Amon untuk Endless Shard-nya. Ini adalah skill yang bisa menargetkan ke objektif juga. Turtle itu bisa juga. Dengan banyaknya stacks dari Endless Shard. Jadi mereka punya ya ibaratnya 2 retribution di area sana. Dan itulah kenapa mereka juga ngotot-ngototan buat bisa dapetin hal tersebut. Pasti, cuman tadi memang positioning dari Sally Boy setelah melakukan level counter. Ada setup yang dilakukan dengan sangat baik oleh Facehugger di sana. Bahkan Fluffy juga datang membantu yang akhirnya membuat dari Sally Boy pun akhirnya tumbang di bagian atas sana. Satu gold lane, Nino mencoba untuk mendapatkan ke arah gold shield yang Godiva mencoba untuk membantu. Setengah darah udah hilang, tapi masih bisa menyembuhkan dirinya. Iya, ini Nino bakal coba untuk nyicil dapetin gold turret sebanyak mungkin. Supaya tabungan dia lebih banyak lagi karena posisinya sekarang memang Alter Ego mereka memberikan pressure di setiap lini mid dan juga lini atas. Tapi mereka masih belum bisa dapetin 1 poin kill lagi ke arah pemain-pemain dari Aura Fire. Kali ini Nino sama dengan pemain-pemain dari Alter Ego, mereka udah coba melakukan pressure di area atasnya. Di area bawah coba ditinggal dari seorang Fluffy. Namun kita tahu ya Popol Kupa sebenarnya masih bisa untuk menahan
dengan lini di area atasnya. Plus Godiva ini udah mulai nge-babysit sih ke arah seorang Kabuki. Iya, mau nggak mau sih dia harus langsung babysit karena dari Murphy juga tapi udah ada Lior Ingrid di sana dan itu dia Robert yang on point sekali. Leo Murphy hilang di tangan seorang Kabuki dan akhirnya Alter Ego Esports meninggalkan Nino sendirian di atas. Ini bakal jadi PR besar banget. Nino harus berjuang sendirian sehingga dari turret yang gak rontok. Iya, itu combo dari We Are Angry Fight Kupa Godiva dengan satu buah rocketnya. Itu langsung menghilang Leo Murphy. Sementara Hai masih cukup, bisa dibilang dia cukup nyaman dengan farmingannya sendiri. Sementara dari item, ini masih coba untuk mengejar dari kedua belah tim. Iya, dari hanya sebagai item yang keduanya juga setelah untuk dari sepatunya sendiri dia main cooldown. Ada Magic Shoes yang dipakai dan juga tadi ada Genius One yang sudah mulai terbuka. Jadi damage dari Endless Shot bakal sakit banget. Iya, tapi Udil sepertinya dipaksa untuk menggunakan Black Shoes-nya ya. Karena Turtle yang kedua kali ini udah mulai respawn juga Silly Boy. Udah langsung melakukan inisiasi setengah HP dari Turtle-nya. Tapi kali ini terkena item kuah We Are Angry dan bahkan Wave juga connect. Tapi Silly Boy masih bisa untuk mendapatkan Turtle yang kedua dan Aura Fire. Mereka nggak berhasil untuk dapetin siapapun. Jadi ini masih menjadi keuntungan untuk tim Alter Ego. Ini positif banget ya dari Silly Boy. Dalam tekanan dia masih bisa mendapatkan objektif dan masih bisa kabur juga. Sedangkan di bagian bawah, Pai mencoba untuk mendapatkan satu outer turret di bagian bawahnya. Di bagian atas, cukup menarik bagaimana Popol Kupa ternyata yang dipres habis-habisan. Yang kita tahu Popol Kupa itu adalah hero objektif. Tapi ternyata dengan bahu-membaunya Alter Ego di bagian gold lane, berhasil menghancurkan satu outer turretnya. Iya benar banget. Ini sebenarnya keuntungan juga ya ketika lo punya Malphite juga. Bisa in and out dengan cukup mudah tentunya dengan adanya satu buah guiding wind. Dan dimana posisi dari seorang Nino tentunya masih aman aja di babysit oleh seorang Leo Murphy. Dan sementara di area bawah Fluffy dan juga Pai kali ini bakal coba untuk mengharas ke arah seorang Pai-Pai-nya. Karena damage dual manipulation bersama dengan satu buah endless shot dari seorang Hai menumbangkan Pai kali ini. Tapi masih mau menjadi pertukaran dari sini Alter Ego. Godiva masih bisa survive dari kejaran 3 pemain. Gocekan Godiva ini luar biasa banget. Kejar 3 orang masih bisa selamat. Cuma dari Silly Boy mencoba untuk mengejar terus menerus. Tapi udah ada Hai yang coba untuk membantu juga. Dan satu lethal counter untuk bisa mendapatkan satu monster jungle saja. Permainan objektif lagi dan lagi dari Alter Ego Esports mencoba untuk membangun chemistry, membangun kemenangan di early game seperti ini. Iya, dari segi network sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh meskipun Alter Ego mereka dapetin 2 turtle ya. Iya, karena mereka lagi kalah turret 1 juga mungkinnya buat Aura Fire sendiri. Jadi ini sebenarnya dari tim fight gede yang harus kita lihat seberapa efisien dan efektif untuk Aura Fire karena draft mereka ini sebenarnya rata-rata adalah single target. Bukan untuk mati dengan multi enemy yang ada di depan mereka. Walaupun memang ada facehugger ya bisa membuat tim fight yang cukup besar, tapi memang dari Godiva, Fluffy, bahkan Kabuki juga Hai itu single target dan memang dengan ada reward manipulation diharapkan satu persatu dari 4 hero yang ada di Aura Fire bisa menghilangkan salah satu member dari Alter Ego Esports. Iya, apalagi potensial untuk Alter Ego loncat ya. Dan itu front to back-nya ini sangat amat kuat dari Alter Ego sendiri. Sehingga Aura Fire kayaknya mereka menunggu momentum di mana Pai loncat terlebih dahulu ngebuka melakukan inisiasi. Tapi pertanyaan kedua, apakah Aura mereka sanggup untuk menahan damage yang perih banget nih dari Udil, ngepok ke arah Hai dan juga facehugger dipaksa dipukul mundur. Dan Lord yang pertama tentunya sudah mulai muncul di menit yang ke-8. Silly Boy, ini aku bisa bilang Alter Ego mereka main objektifnya rapi sih. Iya. Mereka nggak ada yang terlalu overcommit untuk team fight keculik gitu ya oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Kayak mereka dapetin turtle mereka langsung balik. Mereka nggak ada yang paksain team fight 5 lawan 5 gitu. Ngerinya karena dari facehugger tadi sih menurut aku karena dibukanya satu reward manipulation bakal ngerepotin dari Alter Ego Esports yang bisa masuk ke arah belakang. Walaupun memang tadi ada Leo Murphy yang bisa menjemput. Cuman kali ini Hai sudah mencoba untuk mencicil, memanggil anak-anak Alter Ego Esports bisa datang ke area pertahanannya. Tapi kali ini di reset begitu saja. Alter Ego Esports juga memilih untuk memajukan cita-cita minion terlebih dahulu. Fluffy kali ini udah mulai terlihat di area midnya tapi satu buka dua manipulation dibuka oleh seorang facehugger. Dia paksa mundur kali ini tapi Silly Boy berada di depan. Terkena satu buah rover dan bahkan dipukul mundur pemain-pemain dari Alter Ego. Dipaksa recall terlebih dahulu dan Aura Fire. Apakah mereka mau coba untuk masuk inisiasi ke area Lordnya? Iya, bisa jadi sih. Tapi tadi kredit kalau ada Leo Murphy tentunya. Leo Murphy bagus banget ngejemput ke arah Silly Boy. Makanya selamat dari Silly Boy. Cuma kali ini Lordnya sudah mulai dipukul oleh Aura Fire. Bahkan dari Fluffy maju ke arah depan. Bersama dengan Godiva. Nino dalam ancaman. Masih bisa menunggu lethal counter. Gak bisa mendapatkan karena Hai berhasil mendapatkan Lord yang pertama. Tapi Fluffy dalam ancaman. Fluffy masih mendapatkan 1 poin kill karena Leo Murphy. Dan Udil
kill, double kill. Wow, 3 pemain dari Aura Fire tumbang begitu saja. Namun untungnya mereka masih bisa dapetin Lordnya. Tapi Alter Ego Esports dengan 4 pemain yang masih berdiri, mereka mau coba untuk memberikan pressure kali ini di area midnya. Mereka mau push, mereka mau dapetin objektif turret midnya. Tapi Aura Fire membaca itu tentunya. Kabuki dan juga Facehugger mereka langsung clear minion yang cukup cepat sehingga Alter Ego mereka nggak akan dapetin turret objektifnya kok, Wawa. Ya, karena mereka harus tumbang 3 kan. Jadi otomatis ini akan menjadi salah satu reload ya yang akan diambil oleh Alter Ego Esports. Seandainya mereka cepat buat ngebersihin, kalau enggak, ini Aura masih bisa dapetin loh untuk objektif yang lain seperti mid turretnya, di top turretnya juga. Oh, tapi kayaknya Aura nggak mau kehilangan Lordnya begitu saja. Godiva garda terdepan kali ini menahan, namun ternyata Lord yang pertama masih bisa diamankan oleh Alter Ego. Tidak bisa sampai nge-push sampai ke area turret kedua, tapi Udil terpaksa menggunakan Black Shield kali ini di area midnya. Dicicil-cicil dari seorang Fluffy dan juga Godiva. Di area mid kali ini membuat informasi yang bisa didapatkan sama Aura Fire. Tidak akan ada Black Shield untuk seorang Udil selama beberapa detik ke depan. Setuju banget. Dan ini dari Aura Fire mereka bahkan udah bisa menghancurkan satu inner turret di bagian bawahnya. Tapi di bagian atas masih cukup sulit untuk bisa dihancurkan, apalagi Pai seperti standby 24 jam di sana, nggak mau memberikan turretnya hancur. Tapi kali ini Fluffy di garis depan, udah ada juga Kabuki mencoba untuk memberikan satu penetrasi. Godiva datang, Udil dalam ancaman karena Udil nggak punya Black Shoes. Tapi dari Alter Ego Esports benar-benar bagus banget untuk bisa bertahan sehingga masih bisa menyerang ke arah atas sana. Hai dalam ancaman, Pai kali ini dengan silang. Gebet dari Hat macam apa itu sakit banget. Bahkan target berikutnya pindah ke Jelly Boy. Cuma Leo Murphy dengan guiding win-nya bisa menjemput Jelly Boy. Wow, tapi turret di area atas berhasil didapatkan oleh Nino. 3 turret objektif kali ini sepertinya Aura Fire bakal mencoba untuk paksa Tivada kali Rockfest ya. Kena 2 pemain dan bahkan reward manipulasi dibuka oleh seorang Facehugger. Mencoba untuk menahan Leta counter dari pop up, tapi ternyata turret di area mid harus pecah begitu saja. Nino datang dari area sebelah kiri dan masih bisa ditahan dengan reward manipulation oleh seorang Facehugger. Wow. Dan kali ini Aura Fire benar-benar mendominasi. Bahkan kalau misalnya kalian mau mendominasi makanan, jangan lupa jajan di GrabFood diskon 35.000. Gunakan promo gearbit.to/mpn. Iya, atau langsung scan aja ya guys biar QR code-nya biar langsung bisa dapetin diskon untuk jajan di hari Jumat. Tapi kali ini terculik tergigit oleh seorang Kupa. Jelly Boy masih bisa bertahan tentunya. Dan Hai di sini akan berfokus terhadap objektif turret. 5 turret sudah dipegang oleh Aura Fire di 12 menit ini. Dan bahkan aku merasa Aura Fire mereka memang melakukan strategi ini untuk mendapatkan Lord mereka yang kedua. Yang tadi awalnya gagal didapatkan sama Alter Ego. Ya, dan meskipun mungkin di early tadi kita melihat dari Aura Fire, mereka gak dapetin point kill yang cukup banyak. Tapi masuk ke mid game seperti ini, damage dari high ini udah mulai harus bisa dikalkulasi oleh Alter Ego Esports. Mereka gak bisa terkena salah satu serangan kejutan dari Endless Shards. Karena ya itu sakit banget sih. kalau udah kesek banyak di bawah seperti ini damage dalam banget. Iya, itu tinggal 2 stack lagi. Tapi kali ini dibuka reward manipulation-nya. Ternyata Pai mencoba untuk menahan Kabuki di area backline. Godiva-nya tumbang, tapi Hai dipukul mundur. Jelly Boy hilang. Facehugger masih bisa dapetin Lordnya. Tapi Pai di area belakang kali ini mencoba untuk menahan Fluffy. Tapi kali ini Fluffy tumbang begitu saja di tangan Nino. Leo Mufri masih mau lebih. Dia langsung menggunakan flicker ke arah seorang Hai. Kali ini dia mencoba untuk mencicil. Dan Hai sepertinya tidak akan bisa selamat. 3 pemain dari Aura Fire tumbang begitu saja. Sembari meskipun Lord lagi-lagi bisa didapatkan sama Facehugger, tapi ini masih bisa di-clear dengan cukup cepat oleh Alter Ego Esports. Tentu saja karena tadi sempat dari Aura Fire tersandwich terutama dari High. Dan kali ini Alter Ego Esports mereka nggak dapetin Lord, mereka pingin menghancurkan member-member dari Aura Fire. Sedangkan dari itemnya di menit 13 ini Om. Iya, sini enter full damage buat aman. Leo Murphy digigit terlebih dahulu sebentar Kowawa karena ada yang terculik. Tapi Pai mencoba untuk membackup kali ini. Hilang Udil di tangan Kabuki. Pai pun hilang. 2 korban berjatuhan dari Alter Ego di area midnya. Wow. Ini Aura Fire. Meskipun mereka kalah tim fight setelah dapetin objektif ya Kowawa, mereka masih bisa kasih balasan loh. Ya, itu lebih ke arah Alter Ego Esports juga yang mereka berusaha buat ngagetin, tapi justru dibalikin dengan kehadiran dari Gift. Dan juga burst damage yang besar banget tadi. Opal Kupa dan juga dengan adanya Kadita. Iya, itu yang jadi problematika terbesar ya bagi Alter Ego Esports. Serangan-serangan dadakan, serangan-serangan dalam rumput. Efek kejut yang dihasilkan dari Aura Fire membuat Alter Ego kali ini dalam keadaan yang cukup terpressure habis-habisan di bagian tengah. Hai bahkan coba untuk mencicil ke arah Jelly Boy, tapi tujuan utamanya jatuh ke tangan winner turret di bagian tengah. Udah rontok tersisa dari turretnya aja, tapi Godiva udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Rob Web dan kali ini Pai terlalu tanky.
ini. Bahkan Jelly Boy nggak boleh dipanggil, nggak boleh terlalu nafsu, langsung aja dijemput oleh Leo Murphy. Untung masih ada Leo Murphy ya. Itu Sally Boy kalau sampai ke pick off, ini bahaya banget. Aura Fire mereka bisa aja untuk paksain lininya, di push habis-habisan. Dan saat ini Alter Ego mereka masih belum kehilangan siapapun, tapi mereka udah ngeliat nih Fluffy yang berada di area river ya, di area sungai tentunya sendirian begitu saja. Dan sepertinya mau coba untuk clear di area atas. Tapi yang aku bisa note dari Alter Ego ya, Pai ini mainnya bagus banget. Dia coba lompat ke belakang, dia pisahin tim fightnya Kabuki sama pemain-pemain dari Aura Fire. Ya itu memang udah tujuannya dia ya untuk bermain dengan Esmeralda, Iya. mau nggak mau. Karena kalau misalnya digabungkan semua potensi-potensi penyerangan dari Aura Fire, ini malah jadi kiamat untuk Alter Ego Esports itu sendiri. Karena nggak cuma damage doang yang sudah dimiliki sama Kabuki. Iya. Sisinya dari fight Pupa itu bisa balikin keadaan buat Aura Fire. Setuju banget, tapi kali ini masih ada head to head antara Pai dan juga Fluffy. Pertempuran antara kedua explainer kita. Sudah ada Leo Murphy yang tiba-tiba datang. Edison strike yang kode Sakit arah Pai. banget. Dijemput tapi Fluffy masih coba untuk maju ke Jelly depan. Boy. Real one body blaster dan itu dia Dino. Rowan juga keluar. Dodiva berhasil mendapatkan Dino. Bersama dengan Jelly Boy juga. Dua member Alter Ego Sport ditukar dengan Fluffy tentu bukan dalam pertukaran yang baik. Dan ini datang di saat Lord yang sudah muncul. Aura Fire punya chance besar untuk mendapatkan Lord tersebut. Nggak akan ada retribution dari Alter Ego kali ini Aura Fire. Mereka langsung geragat masuk ke area lot yang ketiga. Dan Leo Murphy udah dapat informasi tersebut, masih punya immortal dari seorang Leo Murphy. Tapi apakah Alter Ego mereka mau paksain difatnya? Lihat Godiva udah menzoni fire player dari Alter Ego. Dan bahkan Tropez dibuka begitu saja. Dan Aura Fire mereka masih bisa dapetin Lord mereka yang ketiga tanpa ada kontes dari Alter Ego Esports. Pastinya nggak ada kontes karena memang dari Sally Boy tumbang, bahkan sampai 4 kali dia tumbang. Ini bakal jadi bahaya banget, walaupun kita tahu ya Sally Boy bakal membuat item-item defense yang tentunya dia akan ada selalu di depan menemani sosok Pai. Cuman kalau dia ke pick off terus menerus ini bakal bahaya banget karena nggak ada retribution. Iya, dari Aura Fire juga mereka bagusnya adalah mereka bisa untuk ngebait. Iya, mereka Fluffy-nya bait yang loh depan, itu. mereka ngebait banget, mereka nungguin sampai dengan momen yang pas banget baru semuanya keluar. Backupan damage untuk Aura Fire sendiri. Dan dengan Lord seperti ini, objektif udah pasti bakal bisa dimainkan oleh Aura Fire. Tinggal seberapa sabar mereka, dan jangan lupa mereka punya shield. Mereka punya Amon yang bisa tinggal melemparkan Endless Charge-nya ketika stack-nya penuh. Mungkin stack-nya di angka 24, udah sakit banget. Buset, start Masih banget. 24. Udah full level juga dari high, tapi kali ini Lord yang ketiga mencoba untuk masuk ke area inhibitor di area bawah dan remote manipulation dibuka begitu saja. Mengusir pemain-pemain dari Alter Ego untuk bisa nge-defense inhibitor di area bawahnya. Fluffy mencoba untuk menahan di area mid kali ini. 3 lini diputus bersamaan oleh Aura Fire, tapi Alter Ego Esports mereka masih bisa untuk menahan setidaknya 2 lini. Karena di area atas ini juga masih bisa di-clear harusnya oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Harus ya, tapi minionnya bakal cepat lagi untuk berjalan karena udah respawn. Dan Fluffy again and again selalu membuat baiting supaya dari Alter Ego Esports maju ke arahnya. Cuman di bagian tengah ada konsentrasi yang terpecah. Hai di sana juga bersama dengan Pesago udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Alter Ego Esports dalam keadaan yang cukup tertekan. Bahkan minionnya masih cukup besar, masih super minion. Tapi ini gimana caranya Alter Ego untuk balikin keadaannya? Jangan sampai mungkin kemakan bait dari Aura Fire ya. Karena ini damage burst dari Godiva dan juga kalau Kabuki sakit banget. Tapi kali ini Pai menahan di area depan. Lihat damage-nya sakit banget. Pai udah setengah HP. Remote manipulation dibuka. Kali ini Sally Boy mencoba untuk memaksakan. Tapi Sally Boy tumbang. Tropez dibuka oleh seorang Godiva. Mendapatkan udil. 3 pemain hilang. Leo Murphy bakal dipaksa. Kabuki flicker maju. Tapi ternyata Nino masih bisa menahan. Tapi ternyata dari seorang Kabuki masih bisa bertahan setelah immortality-nya pecah. Tapi Aura Fire mereka mau coba untuk bermain objektif kali ini. 2 pemain dari Alter Ego mencoba untuk menahan. Nih virus dibuka begitu saja, tapi Leo Murphy apakah masih bisa menahan kali bersama dengan seorang Nino? 5 pemain dari Aura Fire, waktu yang masih cukup lama untuk 3 pemain Alter Ego untuk masuk. Tapi kali ini dari Aura Fire mereka fokus terhadap base-nya dan 1-0 diamankan oleh Aura Fire. Dominasi permainan Aura Fire di game yang pertama membuat mereka mengamankan 1 poin di match kita yang pertama juga. Bagaimana positioning dari Pesager, bagaimana Fluffy juga bermain untuk baiting dengan sangat baik. Hai terutama dengan damage yang kuat banget membuat Alter Ego tertekan. Iya, tadinya gue kira dari Alter Ego dengan draft mereka bisa bawa di late game. Mereka bisa ngagetin mungkin dengan Batrix yang sembunyi di balik rumput dengan kehadiran juga dari Lydia. Tapi yang nunggu sekarang itu adalah Aura Fire.
Iya. Kaditanya bahkan tadi ya di waktu yang Godiva flanking gitu loh. Itu bagus banget karena dia gak ada di Oh, teman-teman. apalagi Beatrix di posisi yang aman banget kan di belakang. Setuju banget. Jadi- Kita bakal ngeliat nih Cimomo dan juga Om Wawa untuk item build ya. betul. Ya, ini banyak Genius One nih. Tadi aku lihat ada 3 tadi benar ya. Amon, Kadita, Vesager. 3 nih dengan gift-nya. Semuanya punya Genius One. Semuanya build up ke arah dari attack item untuk mage-nya. Bahkan untuk Popol Kupa sendiri di early yang agak ke pressure. Ternyata dia ngebalikin keadaannya juga, ngumpulin item-itemnya. Bahkan dengan full item stack seperti ini udah susah banget buat bisa dikontes. Sedangkan dari Alter Ego Esports yang mau gak mau mereka harus ada item defense juga. Matilda defense, terus juga dari Balmon mungkin ini defense item juga. Esmeralda defense item. Dari Udil masih dengan defense item, ini beda banget dengan Aura Fire. Ya udah kita kita pergi ke full offense. Iya. Iya. Dan bahkan Haya tadi juga udah bikin satu buah Calamity Reaper untuk true damage dia True juga. damage juga ada, yes. Dan Feather of Heaven juga. bener, sekali Living by Mandiri kita punya Kabuki. Meskipun di pressure masih jadi pemilik gol terbanyak. The Carry Vesager, Sandbag-nya, Sally Boy dan Mouse Assist atau Forgotten One kita punya Vesager kembali. Buset. Ini pertukaran yang diarah dari Lord sih yang menurutku cukup mahal ya. Karena 2 kali dari Lordnya sebenarnya bisa diambil oleh Aura Fire. Tapi ternyata di kontes dengan 3 hero yang harus hilang juga dari Aura Fire. Iya, ini Kabuki masih kaya banget ya. Iya. 727 gold per menit dan padahal awalnya dia di press habis-habisan ya kok ya. Iya, karena Meskipun dia sempat numbangin Leo Murphy kan. jelas dia kan risk guy Iya. oleh Living by Mandiri. Enggak, masa tahu kan dia ke pressure. Terus habis itu ya udah nggak apa-apa aku ke pressure di awal kan. Terus habis itu mainin rotasinya high dan juga Vesager Godiva sih yang Iya. awalnya pegang di early-nya. Ini yang gak ada yang menyangka mungkin dari Alter Ego si Kaditanya ini sakit banget. Bahkan memang di early game tadi kita ngelihat di menit ke-7 aja poin killnya 4 berbanding 1. Walaupun memang dari Alter Ego megang untuk Wah. goldnya. Tapi untuk MVP Om Wawa, Ya, saya Baby by Samsung Galaxy A series kita. Godiva dengan Kaditanya yang dilepaskan dan ternyata langsung bersuara untuk Kaditanya. Tolong ban saya di game yang kedua. Karena permainan yang luar biasa manis sekali diperagakan tadi oleh Godiva tadi. Terutama untuk di last moment. Kalian harus lihat di sekitar menit 18-an tadi. Dia konsil, dia ke belakang. Hilang, Pak. Hilang satu. Hilang. sadadanya itu hilang Iya. nyawa-nyawanya. 435 KDA-nya. Ini 4 poin killnya pasti terhadap orang-orang penting semua dari Alter Iya, Ego. dia punya Petrify juga kan. Untuk Iya. awal-awal pakai Elegant Gem dulu ya kan. Iya. Naik level, nambah HP, nambah mana pool juga. Terus habis itu ke Clock of Destiny, terus ada Divine Glaive, ada Buset. Holy Crystal, dua. ada Genius. EXP lane Iya, dan iya. Pakito Yuzong bisa mengisi posisi tersebut. Tapi apakah ini pertanda orang mau main cepat sih kayaknya? Ya Mungkin sampai mid game. intinya mereka punya Natalia yang bakal ngebaying waktu yang sangat-sangat cukup sekali Iya. untuk teman-teman yang lain udah jadiin aja itemnya. Apalagi Yuzong Pakito. Wah. Ini 2 yang bisa menjadi frontliner terkuat sebenarnya karena mereka bisa nge-bypass untuk frontlinernya langsung ke backlane. Dan ini bot lane-nya Yuzong sih. Jadi ini menarik banget untuk dilihat seperti apa di game keduanya antara Aura Fire dan juga Alter Ego MPL Arena. Mana semangatnya? Gitu dong. Kita harus kasih semangat buat Alter Ego juga, terutama mereka harus dapetin game ini sih. Pastinya. Dan kali ini dari Hai dan juga Kids sudah berada di pose-nya masing-masing untuk Wow. mengambil objektif terlebih dahulu. Teh manis. Oke. Oke, kali ini back to the game setelah pause-nya. Teman-teman dari Aura dan juga Alter Ego masih berada di pose masing-masing dan melihat bagaimana Kabuki dengan Yuzong. Ini kalau bener aja, udah mulai ditempel-tempel sama Godiva di rerumputan. Nino dalam ancaman kalau kayak gini karena Leo Murphy berada jauh di atas. Iya. Tapi Godiva sepertinya dia bakal sering-sering main ke bawah nih kayaknya nih ya. Yoi. Untuk nemenin Kabuki tentunya. Karena yang dilawan adalah Petrix yang bisa nge-kill dari awal sebenarnya. Tapi Pai berfokus untuk mendapatkan gold buff terlebih dahulu. Leo Murphy udah nunggu aja sebenarnya satu momentum. Tapi sepertinya belum akan ada teamfight yang terlalu agresif juga. Sambil menunggu level 4 mungkin ya. Tapi ini udah level 4 tentunya. Leo Murphy bakal coba untuk mengganggu terlebih dahulu. Tapi Kids mulai datang. Dengan satu buah pasif yang mark yang sudah dikonekkan ke arah seorang Hai. Hampir saja kuat Shadow dengan Shadow Kill, tapi sepertinya dari Kids nggak mau terlalu bernafsu. Tapi kita lihat di depan sana, Jet Kundo, Godiva dalam ancaman. Dikejar oleh Udil dan Godiva mau kemana dan hilang sudah. First blood untuk Leo Murphy, sedangkan Hai ketinggalan sendirian juga dan 2 poin di menit kedua bahkan 3. Kali ini Alter Ego membara. Wow, itu gocekan mau dari seorang Kids sih. Yang susah ditangkap sama pemain-pemain dari Aura Fire. Dan bahkan 3 pemain dari Aura Fire hilang begitu saja. Terus
mereka bisa dapetin turtle nih untuk Alter Ego Ya, Esports. kalau aku ngeliatnya dari Aura Fire tadi mereka terpisah dari sisi damager dengan juga supportnya. Jadi Yes. supportnya sendirian nggak bisa kasih damage, damagernya nggak ada supportnya di belakang untuk nge-heal. Jadi nggak Iya. sustain sama sekali. Ya, dipisah dengan sangat baik ya sebenarnya dari Leo Murphy pertamanya tadi. Dan untuk Emblem mau Wih, oke ini dia dari emblemnya sendiri sih. Masih sama ya, Aura? sama dia rata-rata dengan penetrationnya juga mungkin Festival of Blood lah. Untuk Fluffy-nya dari Kids Hayabusa oke sama juga penetration dengan movement speed. Oke. Leo Murphy berarti Concussive Blast. Oh, tapi udah ada duel Dragon terhadap Godiva. Shadow Kill juga dikeluarkan dan akhirnya Godiva hilang begitu saja. Setup yang dilakukan oleh Leo Murphy berjalan Ya. dengan sangat manis. Ya, ini yang dibutuhkan oleh Alter Ego. Kita tahu Aura Fire mereka bisa bermain agresif, tapi kalau dibalas dengan agresivitas juga, Alter Ego mereka masih punya chance. Oke, tapi kali ini gak akan terlalu gegabah juga melihat rotasi yang dibawain sama Alter Ego ini. Lilianya juga masih mencoba untuk menjaga di area mid sekitar jungle-nya sih. Dan posisi dari Kids yang menurut aku ini bagus banget. Positioningnya dia nggak asal main untuk eksekusi geradakan dengan adanya satu sebuah shadow kill. Dia lebih menunggu kayak momentumnya, timingnya pas. Kayak dia ngeliat mungkin kayak satu ke pick off dari Godiva yang gak akan ada nge-heal ke arah Aura Fire. Dia baru bisa untuk bagian agresif masuk ke area seorang Hai mungkin atau ke arah Vesager. Dari tadi kita lihat juga target operasinya memang Godiva ya cukup merepotkan. Tapi kali ini Knockout Strike final ancaman. Coba untuk mundur saja. Kids datang dengan Shadow-nya. Mencoba Shadow Kill dan Hai kali ini belum kelihatan gerak-geriknya. Bisa mundur ke arah belakang karena Fluffy bisa melakukan satu Knockout Strike dengan sangat tepat. Reward manipulation. Vesager? Final ancaman tapi cancel bisa Cancel. saja. Duel Dragon bagus again and again. Setup yang luar biasa manis dari Alter Ego. Seperti yang aku bilang kan, Leo Murphy asal bisa nyulik ke arah Vesager, real one manipulationnya di cancel, itu Kids langsung bisa follow up. Dan gak cuma itu aja Cimomo. Dia bisa masuk ke belakang, bisa nge-cancel, di-kill juga pula. Iya, makanya follow up-nya Iya. selalu ada dari Alter Ego Esports kali ini dengan Hayabusa yang bisa bermain dengan amat agresif di early-nya. Sementara dari Aura Fire yang tertinggal 5 poin kill kali ini, secara nggak langsung networknya akan terjun payung dulu nih untuk Aura Fire. Karena Alter Ego, mereka sempat dapetin turtle pertama mereka menangin fight kecilnya. Dan kali ini Aura Fire mereka udah tahu keberadaan dari pemain-pemain Alter Ego. Oh, tapi Nino mencoba untuk ngeker ke arah seorang Hai. Kali ini Kids masih mencoba ditahan dengan adanya Kabuki. Tapi Nino berada di posisi yang kurang baik. Kabuki belum mendarat sepertinya. Tapi ternyata terkena pasif dari seorang Kabuki. Kali ini Leo Murphy bakal coba untuk menjaga jarak kali ini terlebih dahulu. Tapi Kids mulai datang, menunggu terlebih dahulu. Kidsnya datang dengan Coach Shadow. Hanya tumpang begitu saja. Dan bahkan Udil mencoba untuk mengusir dengan ada satu buah Magic Shockwave. Kabuki terlihat bermain dengan sangat amat hati-hati. Iya, tapi ketenangan dan juga keputusannya Kids ini bagus banget di game kita yang kedua. Dia memilih untuk tunggu dulu di turret, baru kalau momentum yang pas, ada Hai yang cukup sekarat, langsung di shadow kill dan akhirnya mendapatkan poin lagi untuk Alter Ego Esports. Early yang bagus banget tentunya bagi Alter Ego, tapi untuk Aura Fire bagian atas sana ada Fluffy yang masih head to head dengan Pai. Memilih untuk melakukan rotasi terlebih dahulu dari Fluffy-nya. Wow. Oke. Ya tapi ini kuat banget nih. Gue setuju sih dengan poin dari dimana dari Kids-nya yang cukup tenang ya. Iya, untuk tenang banget ya. mengeksekusi kapan timing untuk dia bisa masuk juga. Tapi semuanya dari Leo Murphy. Ini Leo Murphy sekali buka. Dia dapetin Godiva atau Yiva. Ini udah untung banget untuk Alter Ego. Tapi Udil nggak bukan punya Black Shoes terlebih dahulu Kids. Langsung shadow kill karena pemain-pemain dari Aura Fire hanya dicicil aja. Tapi ternyata masih ada holy healing dari seorang Godiva dibalas. White Target mencoba untuk menahan dengan satu buah Godiva. Tapi ternyata Leo Murphy langsung meng-cancel reward manipulation-nya begitu saja. Fluffy bakal memaksakan divide-nya kali ini Kabuki. Dengan satu buah Black Dragon Form. Turun ke arah seorang Udil terkena Petrify. Dan hilang begitu saja Udil. 3 pemain dari Alter Ego Esports hilang dilahap oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Kali ini perhitungan dari Kids yang bisa dibilang cukup salah. Terlalu cepat-cepat untuk melakukan Coach Shadow dan juga Shadow Kill. Tapi kali ini Pai sendirian depan sana mencoba untuk menjaga penetrasi keadaan dari Aura Fire. Ada Passember yang mencoba untuk menghadang. Cuman di bagian tengah sana masih bisa dipertahankan. Tapi fun fact-nya adalah Alter Ego jadi tim paling agresif di MPLI di season ke-10. Sampai match ini berlangsung, rata-rata kill Alter Ego menjadi yang tertinggi dengan perolehan rata-rata 14,86 kill per gamenya. Ya mungkin tadi ya kalau misalnya dari shadow kill yang dikeluarin. Itu posisi gak ada Rafaela. Itu masih efektif. Mungkin ya, Ya, tapi masalahnya Rafaela masih ada kok. Yes, dan Rafaelanya yang langsung ngebalikin semuanya. Langsung ada Holy Heal di-heal. langsung maju semuanya. Iya. Langsung digeragas sampai kali ini Nino nice. masih bisa di cover dengan satu buah Black The Way of Dragon dari Leo Murphy.
Jadi setidaknya Ninonya nggak ke pick off. Iya itu nice banget. Nice cover tentunya dari Leo Murphy yang akhirnya membuat dari Haik nggak bisa mendapatkan 1 poin killnya. Tapi Leo Murphy di rumputan udah mulai dicicil-cicil aja oleh Godiva bersama dengan Facehugger. Memberikan informasi mau kemana Leo Murphy. Karena kita tahu ya Leo Murphy menjadi salah satu ancaman. Apalagi dari itemnya Om. Yes, dari itemnya aku lagi ngeliatin dua-duanya. XP lanernya udah ada Dominance dengan Bloodlust Axe ini untuk Fluffy. Dan ada Warp Axe dan juga Hunter Strike. Kabuki Ini kayaknya. untuk Kabuki. Dia kaya banget karena dia selalu bisa dapetin ya poin-poin yang penting dari misain tim fight-nya, dari untuk eksekusi pemain lain yang mencoba untuk pulang. Ya dia numbangin Nino terlebih dahulu, dia incar belakangnya tapi Leo Murphy awas terculik begitu saja. Hai, mencoba untuk menahan di area depannya. Udil pun mencoba untuk membackup tapi Kabuki gila bakal ngejar kan dikasih pinggang. Leo Murphy, where are you going kali ini? Lihat, William Tap yang connect ke arah seorang Leo Murphy hilang begitu saja. Gak dikasih kesempatan untuk pulang loh. Sama sekali komit ada Aura Fire maju untuk mengejar Leo Murphy. Karena memang dari tadi Leo Murphy selalu menjadi ancaman terbesar bagi Aura Fire. Cuman kali ini Kiss dengan Squad Shadow-nya mencoba maju ke arah depan, mencicil ke arah Godiva. Cuman Lord-nya kali ini bakal coba diadu aja, dikontes di areanya. Hai sudah mulai datang ke arah belakang. Udil target operasi dan Udil tersilent begitu saja. Squad Shadow ke arah depan. Holy Bucket dan Hai ternyata coba di tangan Nino. Godiva juga hilang. Manipulasi di tempat yang cukup berat. Mai langsung mencoba untuk mendapatkan beberapa poin lagi ke arah anak-anak Aura Fire. Wah, itu kalau kita ngelihat memang Hai-nya udah maju duluan untuk menculik mungkin ke arah seorang Udil tadi, tapi ternyata eksekusinya gagal. Dan dia udah kejebak oleh pemain-pemain dari Alter Ego, plus Kids-nya tadi nungguin momentum yang pas untuk ngincer ke arah Godiva. Wah, ini main culik-menculik ini serem juga ya dari kedua tim ini. Aku ngerasa memang kali ini dari Leo Murphy. Dua yang mereka dimasukkan konsil tapi yang datang dengan reward dengan ada Black Dragon Form. Tapi nggak jadi. Memilih untuk mundur lagi. Itu serem banget sih. Entah kenapa Kabuki kalau sekarang ngebuka Black Dragon Form ya. Ini harus udah mulai waspada nih pemain-pemain dari Alter Ego. Karena kalau kita ngeliat terkadang kayak Black Dragon Form dibuka itu buat ngusir doang biasanya. Iya, bikin efek kejut aja. Iya, tapi Ayo, ini mau mana? ini enggak loh. Mereka sampai tembusin nggak kasih kesempatan untuk Alter Ego yang udah low pulang. Tapi kali ini Kabuki menahan 2 pemain di area atas. Sama dengan Leo Murphy, lihat damage-nya sakit banget. Tapi ternyata dua Dragon-nya connect. Nino membantu dengan 1 buah biru tapi Kabuki masih bisa bertahan. What? Leo Murphy-nya hilang. Godiva datang untuk membackup. What a play dari pemain-pemain Aura Fire. Sementara kali ini Kids-nya bisa aja terculik di area river. Namun ternyata outplay yang dibawakan oleh Aura Fire menumbangkan 2 pemain penting di area atas. Outplay dan juga miskalkulasi tentunya dari kedua player Alter Ego. Cuman kali ini dari Pai mencoba untuk memberikan 1 penetrasi menzoning ke arah anak-anak Aura Fire. Cuman Fluffy dikira yang lebih kuat kali ini dengan knockdown strike. Tapi lihat bagaimana shadow kill-nya terhadap Jungle saja. Gila. Salah kali ini tapi Pai kali dihilangkan oleh Facehugger. Gak akan ada Black Shoes. Mencoba untuk mundur Udil gak ada Black Shoes dan akhirnya memilih untuk mundur. Oh no, terjadi wall manipulation terjebak kali ini dari seorang Kids-nya. Keluar dengan quad shadow dan sudah ditunggu oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Lord yang akan masuk ke area mid ini harus dicari, tapi ternyata Fluffy tiba-tiba lagi nyebrang. Keculik 2 pemain dari Alter Ego Esport di area mid. Itu kok kena begal dari Nino ya. Sama di sana juga dari Aura Fire kehilangan Fluffy. Sedangkan Alter Ego kehilangan Kids. Mau nggak mau mereka juga harus mendefense di bagian tengah karena Lord yang biasa aja sudah mulai muncul bersama dengan Super Minion tentunya di area atas dan juga di area bawah. Kita akan melihat ya ini Aura Fire. Gila sih outplay-nya mereka tuh selalu jalan. Aku pikir tadi Godiva bakal tumbang. Iya loh. Setelah di Wild Dragon itu masalahnya si Nino nih nggak pakai Wesker, dia pakai tadi di biru. Iya. Jadi mungkin damage-nya nggak akan terlalu sakit ya. Bener. Dan pas Kabuki yang masih punya Regen, itu udah dibalikin keadaannya sama Kabuki. Yes. Dan Aura Fire sedang mendominasi permainan setelah mendapatkan Lord. Super Minion di bagian atas masih besar. Bahkan dicoba untuk dizoning oleh Facehugger. Teman-teman dari Aura kali ini. Coba untuk menzoning di bagian atas ya. Siapa tahu ada yang masuk sembarangan bisa langsung diculik. Cuman di bagian bawah memang dari Hayabusanya Kids. Yang dilakukan hanya bisa untuk melakukan split push saja. Dan Hunter Strike ya itu di tangan seorang Hai tentunya. Ini bakal lebih sakit lagi untuk physical penetration ya. Dan dia juga udah dapetin cooldown reduction sih sebenarnya dari Hunter Strike ini. Jadi kemungkinan silence masih bisa di pop up oleh seorang Hai tentunya. Tapi
Gimana caranya Alter Ego? Ini udah mulai kepecah-kepecah tim fight-nya. Dan bahkan mereka nggak punya jawaban gimana caranya Kabuki ini dihentikan dominance ice di tangan Leo Murphy. Dan juga Esmeralda dari Pai. Iya, dari Kabukinya dia bahkan punya Oracle kan. Jadi bakal nambah lagi untuk efek heal pasifnya. Yang dimiliki nanti dengan Curse Touch. Dia punya War X lagi kok. Bener, dia udah punya War X dari awal bahkan. Iya. War X, Luminous Ice, Hunter Strike Oracle ini udah 40% cooldown time udah. Jadi bakal cepat untuk semua skillnya muter bagi Muzong Kabuki sendiri. Jadi untuk team fight ini agak berat Alter Ego. Mereka harus bisa mancing lah, pick off satu terlebih dahulu. Nah, terutama di atas sana tuh, udah mulai kelihatan gerak-geriknya Fluffy. Udah ada Leo Murphy di sana bersama dengan Kids. Tinggal menunggu aja kejadian apa yang bakal terjadi di bagian atas sana. Kids udah mulai keluar, cuman ternyata sepertinya Fluffy dalam ancaman masih ada flicker ke depan. Tapi Fluffy gak bisa bertahan lebih lama. Tapi lihat bagaimana di cancel Jet Kudo oleh seorang Leo Murphy. Pentaker gak punya lagi reward pada besar. Bahkan Godiva menjadi target operasi berikutnya di tangan anak-anak Alter Ego. Kabuki, Black Gempok hanya digunakan untuk mundur saja. Dan Alter Ego Esports kembali menguasai jalannya momentum. Iya, Fluffy yang terculik sendirian di area atas. Dan Godiva juga tadi mencoba untuk memberikan backup ya. Namun ternyata dia udah terkena damage dari Leo Murphy dan juga Udil sementara. Dan memang sebenarnya Reward Manipulation yang bisa di-cancel tentunya dengan Jet Kundo dari seorang Leo Murphy ini yang akan menjadi PR untuk Aura Fire. Tapi kali ini lo sepertinya akan direlakan di tangan oleh Alter Ego Esports dan gak bisa dikontes sama sekali karena dua pemain yang tumbang dari Aura Fire. Ya, bahkan dari Hai sendiri yang mencoba untuk nakal di depan sana hingga bisa terlalu banyak bergerak di rumputan. Dia mencoba untuk mencari-cari siapa yang bisa dia culik dan bisa memberikan vision juga terhadap teman-temannya juga. Sedangkan dari Aura Fire, Black Dragon Form bahkan sudah dikeluarkan kali ini mengejar ke arah Pai. Nino menjadi target operasi tentunya. Kabuki bersama dengan Hai. Sakit banget. Akhirnya Nino terjebak dalam ruang nostalgia begitu saja. Bahkan Leo Murphy sendirian. Udil mencoba untuk datang. Blackstone dikeluarkan. Tapi di sisi lain Pai dan Udil terpisah. Kidsnya di area belakang sulit juga untuk bisa memberikan damage yang maksimal. Oh, Shadow Kill ini di pop up ke arah dua pemain. Namun ternyata belum ada yang tumbang. Dan bahkan Udil terpaksa untuk menggunakan Black Shoes-nya kabur dari kejaran pemain Aura Fire. Namun Lord kali ini yang harus ditahan oleh pemain Aura Fire di area atasnya ini bakal digiring oleh dua pemain dari Alter Ego Esports yaitu Udil dan juga Pai. Sementara Kabuki menahan pergerakan Kids kali ini, tapi Kids masih bisa survive meskipun pasifnya tadi udah connect ya ke arah seorang Kids kali ini. Iya loh, itu darah itu besar. Tapi lihat bagaimana Udil terjebak juga, hilang sudah di tangan Hai. Udil, Udil, ayah Udil akhirnya sendirian di kuburan Lenov dan Aura Fire dengan mudahnya bisa menghancurkan Lord yang di bagian atas. Semangat Aura, semangat Alter Ego, semangat juga buat kamu yang nonton. Terima kasih. Terima kasih. Tapi ya, itu eksekusi yang memang sebenarnya kita udah kira-kira kan. Kita perkirakan kan. Dimana dari Yuzong yang buka loncat ke belakang di follow up sama Hai. Ya. Jadi memang pergerakan dari Nino ini yang bisa terculik sama kedua pemain dari Aura Fire ini yang memang perlu diwaspadai juga dari Alter Ego Esports. Mereka harus bisa untuk nge-backup biar posisi Nino gak gampang keculik. Tapi kali ini Leo Murphy sudah terlihat tentunya Kabuki bakal coba untuk mengejar. Black Dragon Form mulai di pop up tapi Fluffy mencoba untuk menahan dua pemain tapi Reward Manipulation dibuka, Kidsnya tumbang. Dan bahkan dari Aura Fire mereka bakal untuk mendapatkan turret di area mid-nya. Inner turret di area mid sudah pecah begitu saja. Dan Aura mereka pakai konsep ya, pokoknya kalau kita bisa culik satu, selama masih dalam jangkauan Reward Manipulation mereka akan culik. Way of Dragon dikeluarkan tapi belum ada damage yang maksimal. Gak ada backup dari Alter Ego Esports. Bahkan dikembalikan keadaannya oleh Fluffy. Mencoba untuk mengejar terus menerus. Ada Nino yang sedang siap sedia melakukan orange buff. Tapi ternyata gak mau terlalu nafsu juga dari Fluffy. Dia sadar betul untuk menghabisi Leo Murphy harus bersama-sama. Tapi dari itemnya Mawa. Yes, Immortal baru saja untuk Kabuki. Dan full damage item kali ini untuk Hai juga. BOD yang kita akan melihat untuk next item dia sendiri. Jadi tugas dari Aura Fire ini adalah mereka dapetin satu damage output untuk Alter Ego. Entah itu bakal dapetin Nino atau bahkan untuk Kids sendiri. Jadi dengan hilangnya dua pemain tersebut, Alter Ego, mereka akan tumpul dari divisi offense. Iya, tapi Hai memang gak bikin ke arah defensif ya. Maksudnya gak ada satu item defense dulu mungkin. Lebih berfokus untuk gimana caranya damage-nya ini masuk through ke arah backline dari Alter Ego. Dia lebih fokus untuk nambahin physical attack-nya. Lalu ada penetration juga dari Hunter Strike. Dan kali ini Malefic Roar juga di tangan seorang Hai. Karena memang dia bisa sembunyi-sembunyi sih. 3 penetrasi ya kok ya? Iya. Gila sih. Ini item defense bakal tembus semua sih. Tapi kali ini Pai mencoba untuk menahan terlebih dahulu. Fluffy udah dapetin informasi, Kids sudah mulai masuk. Tapi ternyata dari Kidsnya ditahan begitu saja.
saja. Tapi kali ini Pai di area depannya mencoba untuk menahan dia sendirian begitu saja. Tapi di area bawah lihat dari pemain-pemain Alter Ego mereka mau fokus untuk masuk ke area base-nya. Gak dikasih pulang, Pai menahan Kabuki kali tapi Lord masih bisa ditahan, masih bisa menahan. Tapi kali Nino terculik begitu saja. Leo Murphy dua trigger ke arah seorang Vetaga tapi ternyata Leo Murphy immortality pecah akan ditumbangkan di tangan seorang Kabuki kah? Leo Murphy sepertinya akan mempasrahkan dirinya. Sementara pemain-pemain dari Aura Fire bakal berfokus. Kali ini minion udah mulai masuk dan ternyata Leo Murphy tidak bisa bertahan begitu lama. Udil mencoba untuk menggunakan Lexus kali ini. Momen yang bisa dibuka, Pai-nya bakal dapat ditahan. Lordnya belum masih bisa ditahan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Pai masih punya immortality kali ini tapi damage dari seorang Fluffy udah mulai masuk pelan tapi pasti Kid bakal coba ditahan tapi sepertinya Aura Fire mereka nggak akan bisa untuk maksain masuk ke area base. Alright, tapi kini Alter Ego Esports dalam keadaan yang tidak baik-baik saja di bagian atas. Kid coba untuk datang dan satu shadow kill membuat dari Hagen tumbang. Tapi lihat video dia coba untuk di-clear. Kid dalam ancaman masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi dari Kabuki satu belajar confirm memilih untuk mundur saja. Tapi Pai terus mengejar, terus menzodik. Mereka punya elbow momentonya. Alter Ego Esports mencoba untuk balikan keadaan. Holy baptism yang sangat tepat dari Godiva mendidai pergerakan dari Pai. Iya, masih bisa ditahan dari Alter Ego Esports dan timing di mana Nino juga spawn. Ini sudah ditunggu oleh Alter Ego tapi kali ini dari Udil terpaksa menggunakan Dexusnya di area midnya. Pai bakal coba untuk menahan di area depan menjadi samsak. Real world manipulasi dibuka, Pai harus ditumbangkan terlebih dahulu dan Fluffy juga mampu untuk menahan semua damage yang dikeluarkan oleh seorang Pai dan 3 pemain. Ini bisa untuk menumbangkan Pai. Menurut aku memang sekarang di menit ke-19 ini Pai jadi masalah juga nih. Pasti. Dia bisa jadi samsak di depan, dia bisa kasih space yang banyak banget untuk Nino dan juga Udil. Mau gak mau Aura Fire harus numbangin Pai-nya dulu. Iya, teman kalau misalnya dari Aura Fire, mereka punya Fluffy sama punya Kabuki, 2 troublemaker-nya yang ada di front line dari Aura Fire. Dan Nino sekarang ya masuk ke late game dia udah punya Husklaw juga. Iya. Jadi untuk tim fight-nya sangat-sangat sustain sekali ya. Apalagi ketika memegang satu buah Wesker. Dan untuk player performance kita Kabuki di season yang ke-10 ini 10 total game masih dengan 50-50 chance untuk win rate tapi dengan MVP 4 kali. Iya. Wow, itu cukup banyak sih untuk MVP dan dari sisi poin killnya juga kedua terbanyak ya tadi. Iya, di sekarang nambah posisi 1. kedua. Nambah 1, 4. Nambah banyak. Nambah banyak. Tapi ini masuk menit ke-20 bisa jadi game siapa aja sih. Betul, ini yang kita bahas sekarang dari Mobile Legends sendiri. Untuk meta yang terjadi adalah satu kesalahan yang tim perbuat. Kita andaikan saja Fluffy keciduk seperti tadi di mid game, bisa langsung one straight push F. Benar-benar. Dan ini kalau kita lihat juga Kabuki perlu diperhatikan banget. Kehadiran sosoknya itu menyiksa dari Alter Ego. Kabuki belum tumbang sampai menit 20. Ini menjadi tanda tanya besar bagaimana caranya untuk bisa menghentikan. Tapi lihat Ayahan udah terkena terjadi shadow kill dan Kabuki gear dan ada reward yang bersama dengan Baptista terdiam sudah kidsnya terjebak dia masih ada posisi menuju ke belakang klik ke depan dan kids betapa mekaniknya luar biasa dilihat dari Dino tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dua of Dragon kali ini mendapatkan satu member dari Aura Fire. Kabuki mencoba untuk mencari depan sana terlihat bagaimana Fluffy satu klik yang dikeluarkan teman-teman Alter Ego Esports berjuang dengan sangat keras. Udil sudah tidak ada immortal lagi dikeroyok kita rame. Tumbang Aura Fire makin menjadi. Wow, meskipun mengejar ke arah seorang Kids, tapi mereka tidak lupa dengan peranan Nino yang bisa membantu memberikan damage dari sisi belakangnya. Dan itu yang justru dibalikan sama Aura Fire. Tapi kali ini lihat Aura Fire, mereka sepertinya bakal coba untuk fokus masuk ke area base-nya. Reward manipulasi bakal coba dibuka. Dari Leo Murphy mencoba untuk menahan 2 pemain, tapi ternyata Leo Murphy masih bisa the Way of Dragon ke arah seorang Hai. Immortality pecah, Kabuki hilang menghilangkan ke arah seorang Hai begitu saja. Namun ternyata Pai kali ini masih menjelahap damage yang begitu banyak dari pemain-pemain Aura Fire. 3 pemain dari Alter Ego hilang begitu saja. Begitu Nino respawn Aura Fire, mereka nggak mau terlalu paksain di fight-nya. Mereka akan fokus untuk mendapatkan Lord mereka. Cuman minion bawah ini menjadi salah satu PR besar bagi Aura Fire. Langsung sadar tentunya Fluffy dan juga Hai. Mereka langsung clearing ke bagian bawah terutama dari Fluffy-nya. Sedangkan dari Aura Fire, mereka langsung mengarahkan fokusnya ke arah Lord yang tentunya sudah evolve. Lord yang bakal sangat-sangat kuat banget. Dan aku suka banget pergerakan dari Kid menghindar dari masalah yang ada di tengah. Dan dia bisa untuk clearing bagian atas. Mereka juga nggak bisa kontes sih sebenarnya. Karena kekurangan jumlah ya dari pemain-pemain Alter Ego juga ke bawah. Dan ini harapannya gimana caranya Ninonya nggak kena
pick off lagi ya. sih, iya. Tapi susah banget sih untuk Susah Nino. sih. Karena dari sisi positioningnya ya, Kabuki udah pasti. Targetnya ke Kabuki. Plus. Target ke Nino. Ke Nino. Ke Nino, dia bawa Petrify juga kan. Dan kita lihat untuk Iya. instant replay. Presented by satu Galaxy A series di mana zona real world yang dibuka. Kids dia masih bisa kabur karena masih punya Quad Shadow. Tapi ya lihat itu, karena terpancingnya Gila juga sih. dari Nino yang memang berusaha untuk mengejar dengan senjata dia, jarak dekat Wesker. Iya, nah sekarang ya. Tapi masalahnya stunnya Aura Fire ini juga ngeselin loh. Itu holy baptismnya Godiva selalu on point. Dia Iya. pertama nahan Kids, kedua dia nahan Nino di belakang. Itu dia yang jadi masalah. Cuman kayaknya reward motivation udah dibuka. Lordnya udah mulai berjalan. Paim coba untuk meng-cancel pergerakan. Wow, Mimudil. sakit banget itu damage. Dragon udah mulai keluar dari Kabuki. Oh. Mencoba untuk memporak-porandakan strategi dari Leo Alter Murphy. Ego Esports. Leo Murphy mencoba untuk mundur dengan Jet Kundonya. Dan bahkan lihat Leo Murphy the way of Dragon Core yang tepat. Kabuki kehilangan immortalnya. Mencoba untuk mundur lagi dan lagi. Masih bisa di-clear. Shadow kill. Godiva lagi immortalnya. Leo Murphy sangat mengganggu dan bahkan Kids menghilangkan Kabuki dapat shutdown menjadi kematian pertama untuk Kabuki. Bahkan gak sampai di situ aja, Godiva aja bisa ditumbangkan juga. Dua hero Aura Fire tidak bisa selamat. Kita lihat Kids ya, bener-bener nahan satu buah shadow killnya. Quad shadow yang tepat, incaran target yang diinginkan sama Kids adalah ke arah Godiva dan ke arah face charger. Udah dua itu dong. Bahkan ya Kabuki mau nggak mau harus ditendang sama Leo Murphy. Dan The Way of Dragon itu connect-nya ke arah base damage-nya. Jadi Iya. Kabuki udah pasti bakal pecah Immortal. Tapi Alter Ego kali ini mereka mau coba untuk kasih pressure di area mid-nya. Hati-hati, ini di area bawah bisa aja dimainkan sama pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Tapi Aura Fire mereka udah pecahin 2 inhibitor. Tapi kali ini lihat di area mid-nya. Leo Murphy terjebak di ruang nostalgia. Tapi kali ini Kids-nya masih punya zero Kids. kill. Fluffy masih bisa bertahan. Dan bahkan dengan satu buah purple yang dicuri harusnya sama Alter Ego. Dipetakan seorang Kids, ini Aura Fire harus tahan terlebih dahulu. Oke, ini menit 24 ya. Wah. Permainan sangat sengit. Mungkin aku mau tanya, mana pendukungnya Aura Fire? Wah, masih semangat tentunya untuk Alter Ego. Wow. Jangan mau kalah dong Alter Champs. Tapi kalau kita lihat dari itemnya nih Kowa, ini harusnya udah jadi semua sih. Betul, ya udah item jual beli, macro play juga bakal berpengaruh di sini dan immortal yang pecah sebenarnya lebih banyak dari sisi Aura Fire tadi. Iya. Tapi sekarang 3 immortal ya, berbanding dengan 4 yang dimiliki sama Alter Ego. Ini Fluffy dan juga Pai kayaknya ya, sampai lebaran tahun depan juga gak bakal kelar deh itu fight-nya. Sampai udah maaf-maafan ya. Tetap aja masih berantem. Tapi kali ini memang dari kedua XP laner kita kuatnya itu bukan main. Tapi aku akuin ya, Kids ini bagus banget sih timingnya. Setuju, aku juga setuju Dia banget. nggak kayak asal masuk, eksekusi, Quad Shadow, ninggalin pasif gitu aja. Tapi dia nungguin gimana caranya dia bisa nyulik ke arah Godivanya. Ya. Nih, jangan sampai keculik nih. Ini momentum yang dibuat dan kali ini Nino di sana. Satu immortal pecah udah jadi keuntungan tentunya. Udah ada Kids sampai rame di atas sana. Fluffy jadi operasi tapi di bagian tengah. Haik seperti juga udah mulai kelihatan. Tapi immortal yang pecah dari Fluffy dan Jawanya juga tidak bisa terbendung lagi. Alter Ego Esports mendapatkan satu L momentumnya setelah kehilangan Fluffy bagi Aura Fire. Iya, dan ini pecahnya pas di Lord yang udah spawn. Dan bisa dibilang respawn time di menit ke-25 ini lama banget. 60 tadi ya? 69-an lah, 69-an. Tapi wow, ini Aura Fire mereka setidaknya harus nahan 1 menit ke depan sih. Wah, iya tuh, lagi dari Lord yang evolve kali ini bakal Yes. coba untuk diamankan oleh Alter Ego Esports. Aura Fire seperti roda berputar, mereka harus mendefense area pertahanannya. Tapi sudah ada Godiva yang datang, sudah ada Leo Murphy yang selalu menzoning untuk bisa menculik. Bahkan ada Udil di garis depan, Gak dikasih. membuat dari Aura Fire gak bisa masuk ke area worth it-nya. Dari kaos kontes kali ini dari Aura Fire dan Alter Ego mereka harusnya bisa dapetin Lord ini dengan tidak adanya satu pemain dari Aura Fire. Tentunya mereka nggak akan punya satu efek sisik knock up dari seorang Pakito yang bisa mungkin menahan pemain-pemain dari Alter Ego di area depan seperti ada Leo Murphy dan juga Pai. Oke, Lordnya yang evolve sudah berjalan di bagian bawah. Aura Fire dalam keadaan yang cukup tertekan kali ini Ini- setelah mereka cukup mendominasi. Padahal sudah di warning Koawa ya. Ini jangan sampai Fluffy keculik lagi. Sama Iya, seperti di mid tadi ya Pak. Kejadian sekarang buat di late game-nya dan ini yang buat susah ya, apalagi ini evolve Lord dan dia jalannya ke titik terlemah di mana base turret itu udah gak ada di bottom lane. Dia sampai bikin Winter Trancen akhirnya dari Fluffy. Para Mau takut nggak akan mau. keculik lagi ya. Tapi Lord yang sudah mulai masuk perlahan tapi pasti ke area base-nya. Kids udah mencoba untuk memberikan poke damage ke arah seorang Hai di area mid. Tapi kali ini Pai mencoba untuk menahan. Revolving Star mulai dibuka begitu saja. Godiva udah terlihat low banget, masih punya Immortal. Tapi Kabuki bang menahan facehugger. Dino sakit banget damage-nya. Mau nggak
nggak mau flicker mundur ke area belakang. Lordnya kali ini setengah HP. Tapi Kabuki harus hilang begitu saja dan Alter Ego. Mereka balikin keadaannya dan memenangkan game yang kedua. 1-1 dan ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit untuk Aura dan juga Alter Ego. Bagaimana Aura yang cukup mendominasi tapi ternyata hanya satu momen aja Fluffy ditumbangkan merubah segalanya menjadi lebih indah bagi Alter Ego. Ya 1-1 dan inilah meta yang sekarang. One straight push One bisa straight ke push end kalau ya. memang ada 1 atau 2 hal yang tercipta. Dan tadi conditionnya adalah Fluffy yang harus terciduk. Ya. Membuat dari Aura Fire mereka kehilangan power untuk melakukan Lord. Dan ini adalah Evoke Lord yang penting banget. Dan yang kedua, Beatrix late game. Weskernya itu sakit banget. Itu Facehager 2. Bahkan Fluffy meskipun bikin ke Winter Tranchen, tapi Winternya nggak sempat dipakai tadi kayaknya. Oke, ini mirip juga sih dari Aura Fire ketika mereka berusaha untuk melakukan end, tapi mereka menemui jalan buntu. Ya sayang sekali padahal dari sisi awal-awal ya kita tahu mid gamenya mereka kuat banget juga. Tapi kita lihat untuk item build-nya di mana sudah jadi semuanya dan ada jual beli item yang terjadi juga. Immortal rata-rata sudah diamankan juga, tapi power dari Nino dengan Beatrix ya dengan item dia Penetration, Hunter Strike dan juga ada Melvic Roar di sana plus BOD juga. Ini sudah lebih daripada cukup untuk dibawakan masuk ke late game. Yang damage-nya pasti bakal berkali-kali lipat terutama dari posisi menunggu juga. Dan untuk Kabuki ini 2 kali ke pick up, 1 ada di depan ya berarti dari base Alter Ego Esports sendiri. Sayang sekali Aura Fire mereka sudah berusaha sedemikian mungkin tapi Alter Ego mereka bisa menahan dengan kejutan-kejutan juga. Dari buff-nya sebenarnya ini ke pressure sih buat Alter Ego Esports tapi mereka tetap sabar juga. Sabar. Mereka gak terpengaruh ya kan dan akhirnya mereka bisa mengejar dan Rich Sky oleh Livin by Mandiri kita dipegang oleh Kids dengan Hayabusa pendatang baru. Alter Ego carry-nya masih Beatrix dari Nino, sandbag-nya Pai, Esmeralda dan Kabuki untuk Yuzong dengan assist. Menurutku juga ya dengan adanya 2 fighter buat Aura Fire oke lah, ini memang karakter mereka sendiri. Tapi semakin ke late game mereka butuh juga sebenarnya untuk yang bisa kasih damage output tanpa terkena hit. Iya betul sih. Seperti Marksman ya, dengan posisinya yang punya lebih jarak aman. mungkin. Betul, Jarak dengan main range aman. range karena Yuzong kan pasti harus nabrak ke arah Harus belakang nabrak, ya. bener. Dan MVP tentunya jatuh ke tangan Leo Murphy, MVP by Samsung Galaxy A Series. Yang dimana ini kalau Chow udah dipegang sama Leo Murphy. Ngeri banget, ya ngeri ya. Kita berkali-kali lihat berapa kali tuh Real Manipulation di cancel. Ya, sering banget. Sering banget. Hanya dengan Jet Kundo, bahkan Jet Kundo di combo dengan The Way of Dragon memporak-porandakan strategi dari Aura Fire. Bahkan langsung bisa dipanis juga. Memang awalnya kayak Leo Murphy fokusnya nge-cancel di waktu. Ruby dan juga Chow. Coy, ya itu udah gak akan ada yang bisa nge-lock tentunya. Mungkin kalau Lolita pun cuma satu pentungan doang kan. Jadi kita akan melihat seperti apa untuk Aura yang di sini menurut aku dari kedua belah tim mereka bagus banget dari segi draft. Mereka tahu mereka harus ngamanin Link, mereka buang semua potensi yang bisa nge-lock ke arah seorang Link. Dan aku pengen lihat performanya Melisa sih Sama. di game ketiga kali ini. Tapi Walaupun Melisanya sebenarnya bisa dinetralin dengan Lolita. Iya, Guardian Move ya dengan shieldnya ya. So jadi seperti apa tentunya untuk di game ketiga antara Alter Ego dan juga Aura Fire, mana semangatnya MPL Arena? Nah, kira-kira siapa nih yang akan mengambil game ketiganya? Karena Valentina di tangan Udil. Ini kalau misalnya mau copy ke arah Eve bisa, tapi dia harus hati-hati dengan Godivanya. Jadi cukup galau ya seperti dari seorang Udil ya. Ya, banyak hero-hero culik-menculik dari kedua tim. Dan ini dia game ketiga kita. Game pamungkas Welcome Alter to Ego Mobile Legends. Aura Fire. Yep. Ini pergerakan dari Nino sih yang mungkin masih bisa ditahan di awal ya, nggak dikasih farmingan. Tapi kita mau melihat seberapa agresif pergerakan dari Hai tentunya untuk Linknya. Kalau Aura bisa dapetin early-nya, ini enak banget sih sebenarnya kok untuk Aura. Iya sih kalau dari early Aura karena mereka punya Godiva juga balik Mereka lagi. punya Godiva. Balik lagi dengan keadaan dari Godiva untuk Kadita ya. Yang biasa direspek tapi dilepas juga. Yes, kali ini Kabuki dalam ancaman yang cukup besar. Leopold sudah datang dan Kabuki mencoba untuk muncul perlahan tapi pasti dicicil menerus dan Arrow Rider-nya benar-benar on point. Kabuki satu yang terakhir yang first blood untuk Eldino. First blood di 1 menit kita yang pertama. Dan bahkan tidak ada yang menyangka mungkin pergerakan dari Leo Murphy yang begitu agresif. Di 1 menit pertama langsung ngeharas ke arah seorang Kabuki. Tapi kali ini Godiva tidak agak sedikit terlambat memberikan backup, masih bisa mengusir
pergerakan dari Leo Murphy di area bawahnya. Bahkan dari Kids sudah mulai muncul di bagian bawah, mencoba untuk mengharas lagi dan lagi. Godiva dan juga Leo Murphy Flicker. masih atuet, bahkan flicker sudah digunakan. Coba benar-benar agresif banget permainan dari Alter Ego Esports. Kids kali ini mencoba untuk mendapatkan setiap objektif-objektif yang ada. Tapi di bagian atas, Pai sudah melakukan satu gerakan-gerakan. Ternyata kali ini Kids dengan Pakitonya yang kita tadi sempat bahas adalah apa ya, yang ternyata jadi jungler dengan Bastianya bakal jadi jungler kita. Tapi top udah dimulai dibuka dan satu buah gerakan mundur dari Hai berhasil membuat dia selamat. Iya, ini yang awalnya aku pikir Aura masih bisa pegang kontrol dari early-nya ya, malah dipukul balik sama Alter Ego. Ya. Seberapa banyak damage keluar dari Kids, dari seorang Leo Murphy, ini yang membuat, apalagi Leo Murphy kan dia pakai Concussion Flash ya, jadi masih ada sedikit damage-nya kok. Ya ada damage tambahan juga dan dia tebel sebagai roamer. Dan Udil pakai Impurate Rage. Ya Impurate. Impurate jadi ya pasti ini damage-nya ngasih damage tambahan ke Betul. berdasarkan percentage HP 4% 4% ya. dari Impurate dan juga masih nambahin dia mana juga gitu. Jadi masih cukup oke sih buat Alter Ego sekarang. Fluffy sudah mulai kelihatan gerak-geriknya, mulai dikejar oleh anak-anak Alter Ego dan Fluffy masih bisa berlari-larian. Sedangkan dari turtle-nya sendiri coba untuk diamankan oleh anak-anak Alter Ego. Hai sudah siap-siap di atas tebing sana. Godiva, Piki sudah mulai juga dilihat oleh Leo Murphy, tapi Hai siap sedia. Ternyata dan dia melihat yang dikeluarkan tapi mau lihat kepada Godiva yang hilang. Kids dapat 1 poin untuk 1000 untuk Alter Ego. Itu kayaknya Deviant Sword-nya maunya coba untuk mengarah ke arah turtle ya, tapi sepertinya salah digunakan oleh seorang Hai, dan kali ini di ball manipulation, dibahas di ball manipulation, namun ternyata dari Facehugger masih bisa untuk menahan nge-clear minion saja di area mid-nya dan gagal untuk mendapatkan turtle-nya dari Aura Fire. Yes, tapi Leo Murphy masih menjadi nomor yang cukup bandel, selalu berada di depan sana memberikan informasi-informasi dan membuat teman-teman yang lain siap sedia untuk nge-backup, terutama dari emblemnya. Yes, dari emblemnya ini Kabuki yang menarik ya. Dia pakai Electro Flash juga, masih bakal memberikan heal. Ada heal dari damage-nya dan juga dengan ada physical attack speed, dimainin semuanya di sana. Dari marksman buat Cloud-nya Avaris lah, udah jelas Avaris dengan hybrid attack dan juga dengan adanya movement speed. Ini Nino gak bisa dibiarkan farming terus-terusan dengan nyaman seperti ini. Harus bisa di pressure. Dia akan dapetin gold terus-menerus ya. Tapi kali ini Udil mencoba untuk menahan Fluffy yang terculik lagi dan lagi di area rivernya. Ini menurut aku kayak dari Alter Ego mereka harus sudah mulai jalan si komsnya. Ya, tapi Hai kali ini boleh kelihatan gerak-geriknya oleh Pai. Mau nggak mau Hai coba untuk mundur. Dia nggak ada purple buff, mau nggak mau dia harus pulang. Dia harus menyelesaikan purple buff-nya terlebih dahulu. Sedangkan untuk Godiva di bagian bawah menunggu untuk datangnya Kabuki. Ini dia pertempuran dengan adanya TB-TB yang dilakukan. Tapi lihat bagaimana dari Leo Murphy terkena efek knock up dan dia memilih untuk mundur lagi menjaga Nino yang sudah melakukan gold buff. Iya, tapi kali ini lihat dari Facehugger mencoba untuk menahan Leo Murphy di area bawahnya dengan satu buffet kristal, dan Godiva mau tidak mau dengan Ocean Oddity-nya harus memukul mundur Nino karena ini posisinya Kabuki bener-bener ke pressure habis-habisan dan mau nggak mau sampai kayak nggak ada yang ngebuka map buat Godiva. Itu alasannya kenapa Fluffy bisa gampang keculik. Ya. Plus Kabuki di sini dibabysit banget sama Godiva. Benar, dan juga Leo Murphy ini ada mulu ya. Ini seperti yang selalu ada buat sosok Nino yang membuat dari Aura Fire cukup kesulitan di bagian bawah. Tapi ternyata Fluffy remote paling besar dulu dengan Udil. Dan itu ayamnya open banget. Hai mencoba untuk dapatkan Udil, mencoba mencari pembalasan yang cukup tepat, tapi Peppa Toplet ke arah depan. Udil dalam ancaman. Ada satu member Udila tapi dibalaskan dengan kedekatan oleh Ken. Rowwave ke arah depan. Satu lagi ditukar satu. Teman-teman dari Aura dan juga Alter Ego saling membalas keadaan. Iya, dua ditukarkan satu kali ini, bahkan dari turtle-nya akan teriset begitu saja. Ditukarkan dua sebenarnya karena posisinya Fluffy tumbang terlebih dahulu. Jadi ini masih ada pertukaran, namun kali ini dari Pai bakal coba untuk menahan dengan Maxis Unity. Godiva terpick off begitu saja. Dan bahkan Kabuki mencoba untuk menahan dengan Madelnya di area mid kali ini. Mau tidak mau, pergerakan dari seorang Kabuki masih bisa ditahan dengan satu buah real world manipulation dari seorang ayah Udil. Wah, itu IMU ke arah Facehugger ya. Iya, dia dua kali sih copy ke Ibu. Walaupun kita tahu ya, satu reward manipulation di pick oleh Valentina itu nggak se-impactful dari yang aslinya dari Eve. Hanya 25 kotak aja. Tapi
dari positioning yang Efek dilakukan slow-nya Udil, juga, efek slow-nya ini membuat dari Aura Fire cukup kesulitan. Sedangkan di bagian bawah dari Nino hampir saja bisa mendapatkan satu outer turretnya. Ini bisa pecah sih, pecah karena dari turretnya juga sudah nge-push. Tapi Leo Murphy lagi-lagi babysit yang dilakukan dan bakal main blast connect begitu saja bersama dengan Blazing Duet. Terkena stun, gak mungkin tidak bisa kemana-mana. Namun Hai mencoba untuk menculik dan Nino hilang begitu saja. Dengan satu buah love wave dari seorang Godiva menjadi pertukaran 1-1 di area bawah. Tentunya nggak mau rugi, tapi di bagian tengah kali ini Fai dan juga Fluffy masih coba untuk head to head. Datang Udil, datang juga Vesager memberikan teori ancaman ke arah Aura Fire. Tapi nggak ada lagi pertarungan, masih tenang-tenang dulu Godiva. Tapi di sisi lain coba untuk sneaky picky, siap-siap dengan rope nya sebentar lagi bakal keluar. Tapi Udil masih bisa selamat karena dari Godiva ke rope dan buat manipulasi ada dua di sana. Sama-sama mencoba untuk memutar balikan dari Alter Ego dan juga Aura Fire. Belum ada yang tumbang kali ini. Iya belum ada yang tumbang, tapi tidak akan ada yang bisa meng-cancel tentunya. Dengan dua dual manipulation ini masih bisa ditahan, tapi Fluffy awas harus berhati-hati terkena stun. Lihat lumayan best di pop-up begitu saja, tapi Leo Murphy di-cancel dan ditumbangkan begitu saja. Bakal dipaksa activate oleh Aura Fire mengejar karena seorang Fai kali ini dapat flat dibuka dari seorang Hai mencoba untuk menahan Fai-nya. Bakal ditumbangkan begitu saja. 4 pemain dari Aura Fire menumbangkan 3 pemain Alter Ego yang menjalan-jalan di area rivernya. Ya, ini dari Aura Fire memang butuh momentum-momentum seperti ini untuk bisa membalikan keadaan. Blazing Duet dari Nino hanya untuk clearing minionnya saja. Karena teori ancaman sudah dilakukan oleh Aura Fire dan itemnya, Om. Yes, BOD bakal terlihat untuk Kids sebentar lagi, jadi bakal ada damage. Dan Hai juga, dia udah punya item yang cukup sebenarnya. 2 ya? Iya, dia udah punya Impulsor, udah punya Berserker Fury, On the way Endless bisa. true damage nih on the way. Bisa diamankan. Melisanya sih yang agak ngeri ya, karena nanti kalau dia sudah jadi Berserker Fury juga, ini damage yang masuk bakal berkali-kali lipat. Dan dengan bantuan dari Mado, nggak cuma 1 kali. Itu kalau hit 3 orang, jadi Iya, kali 3. kena semua ya. Kena semuanya. Betul. Ini 2 critical berarti ya, yang bisa diamankan oleh Aura Fire, yang dimana 1 udah dipegang sama Hai. Tapi kali ini Aura Fire mereka sebenarnya mau coba untuk dapetin momentumnya Titan 5 lawan 5 sih. Kasih space ke Aura Kabuki, tapi kali ini bakal dibuka dengan manipulation. Udil tumbang. Tempest boleh dibuka oleh seorang Hai, kali ini mengarah ke Leo Murphy, tapi Numen Blast-nya terkena 2 pemain kali ini, dan bahkan Nino masuk dengan Blazing Duet menumbangkan 2 pemain di area mid. Godiva itu akan hilang di tangan seorang Kid. Double kill diamankan, masih mau triple kill dari Fluffy yang mencoba untuk menahan, masih punya sprint untuk mundur, tapi Kids akan coba untuk menahan seorang Fluffy, tapi kali ini balikin keadaannya, dan Pai akan mencoba untuk membackup dengan 1 buah Baxia Shield Unity. 2 ditukarkan 3 cukup untuk Alter Ego Esports. Ini setup ditukar setup kalau aku bilang. Karena setup dilakukan oleh Iya. Aura Fire, dia duluan yang inisiasi, tapi ternyata ada counter setup dari Alter Ego yang membuat Alter Ego bisa menahan dan bahkan membalikan keadaan gerakan ke arah Lord. Tapi ternyata dari Alter Ego memilih untuk memajukan cita-cita minionnya terlebih dahulu, karena dari wave minionnya masih lebih baik ke arah Aura Fire. Iya, dan buat teman-teman juga yang mungkin tidak berada di area daerah Jakarta, kalian bisa nonton di Cinepolis teman-teman mulai besok. Yeay, apalagi besok El Clasico. El Clasico ini bakal seru banget, jadi jangan sampai kelewatan ya RRQ versus EVOS. Jadi langsung aja beli tiketnya di Cinepolis. Dan kalau kita back to the game, ini sebenarnya dari Leo Murphy yang gak bisa di cancel juga sih sebenarnya Numen Blast-nya. Sempat tercancel sekali waktu Fluffy loncat. Tapi setelah Fluffy-nya nggak bisa untuk loncat ke arah Leo Murphy atau dia nggak punya Falling Starmon, dan plus dari hanya udah pakai Tempest of Blade, ini Leo Murphy bakal bebas banget, bukan Numen Blast. Sebenarnya memang banyak yang bisa nge-cancel Neumann Blast-nya. Ada Fluffy, ada Godiva, ada juga Hai. Tapi pemilihan ultimate dari Aura Fire ini nggak mau ke arah dia. Karena mereka yang yakin bisa untuk ngegocek. Minimal Fluffy-nya aja yang bisa mau nge-cancel. Oke, tapi ini Lord yang sudah mulai dipok ya sama Aura Fire, dan posisinya Fluffy nahan di area depan. Dia harusnya udah punya item defensive yang cukup sih untuk nahan damage dari Alter Ego, tapi harus berhati-hati juga karena posisi dari Udil ini bisa jadi ancaman untuk Aura Fire. Dia ngopi ke arah dual manipulation lagi-lagi. Selalu ya. Selalu. Itu efek slow dari seorang Udil
ini bisa ngegagalin team fight atau inisiasi yang dibuka sama Aura Fire. Lihat Godiva mulai masuk, udah mulai dibuka wave-nya dan bahkan Leo Murphy tercicil begitu saja, tapi masih bisa survive. Tapi tiba-tiba loncat ke area backline, kali ini Pai hilang begitu saja. Real manipulation yang dibuka oleh seorang facehugger ini nge-backup dari seorang Hai-nya. Iya, mau nggak mau dari Alter Ego Esports harus kehilangan satu member yaitu Pai dan Aura Fire sendiri. Mereka mungkin terutama dari Hyde menunggu untuk dapetin purple buff baru. Mereka bakal melakukan setup ke arah Lordnya. Walaupun Lord yang masih biasa aja, Lordnya masih ungu, belum ada enhance, belum ada evolve. Tapi impact dari Lord ini bisa untuk menentukan objektif-objektif yang ada. Iya, tapi kali ini 1v1 situation. Nino mencoba untuk diharas oleh seorang Hai. Fluffy datang mencoba untuk mengganggu, tapi kali ini Kids masih mulia damage. Fluffy bakal coba untuk mengejar ke arah Nino. Bakal menjadi pertukaran yang cukup worth it untuk Aura Fire. Jelas sangat worth it karena Nino sebagai damage dealer tertinggi membuat dari Alter Ego kehilangan satu kakinya untuk bisa bertahan ataupun menyerang. Tapi teman-teman dari Aura Fire sendiri, mereka mencoba untuk berada di area belakang. Satu reward manipulation yang di-copy oleh Udil, mencoba untuk menjaga penetrasi yang dilakukan oleh Aura Fire. Sedangkan lihat bagaimana Hyde berjalan, dia langsung melakukan split push, dia langsung coba untuk ambil satu objektif yang lain. Tapi dari Kids, pukulan jabnya udah cukup lumayan nyeri otot ke arah Hyde. Iya. Ya harus bisa diwaspadai. Siapa itu Pakito ya kan? Pakito yang biasanya kalau kita lihat ini bisa make a play. Oh, yang seleksi keluarga tapi Pesagger di targetnya dan juga Kabuki bahkan dua member. Aura Fire hilang. Godiva datang ke wave-nya. Kids mencoba untuk mendapatkan diri tapi tidak bisa. Hyde datang tangan tepatnya waktu. Dan juga ada Tempest of Blade. Udil mencoba untuk mundur. Teman-teman dari Aura Fire kali ini menjadi sangat marah. Tidak akan ada retribution dari Alter Ego kali ini Aura Fire. Apakah mereka mau paksain untuk mengambil Lordnya? Nino masih ada, tentunya ini bakal menjadi ancaman untuk Aura Fire. Ketika Nino bisa dapetin timing momentum meloncat dengan Beta Mirror Match plus ada Blessing Duet. Jadi Aura Fire mereka harus berhati-hati. Mereka nggak bisa asal melakukan eksekusi ke area Lordnya. Dan itu penculikan yang baik banget sih menurut aku di area mid. Karena posisinya ini Kids yang tadi nahan di area depan itu nggak bisa nahan ke arah High lagi karena posisinya targetnya berubah. Godiva udah ngelock dengan dua pemain ke arah Wave. Jadi mau nggak mau team fightnya bakal dibuka sama Aura Fire. Tapi kali ini lihat Wave lagi-lagi dibuka. Fluffy mencoba untuk maju di area depan tapi Pai cukup tanky tentunya untuk menahan damage dari pemain-pemain Aura Fire. Pai mencoba untuk mengincar ke area backline tapi kali bakal coba ditahan dengan blast-nya. Gak akan connect ke siapapun tapi Fluffy tumbang di tangan seorang Kids kali ini 7-2-1. Damage yang dimiliki sama Kids ini bukan kaleng-kaleng. Demon Blaze tadi menjadi teori ancaman ya, membuat pergeseran dari Aura Fire dan bisa diselesaikan oleh Kids dan itu bagus banget setup yang dilakukan oleh Alter Ego. Dan dia pakai emblemnya Killing Spree. Iya, nambah lagi tuh darah-darahnya ya kan. Jadi gak perlu terlalu pulang juga ya. Iya, dia ada kalau movement dapetin speed. point kill-nya juga. Betul. Tapi ya balik lagi tadi dari Aura Fire mereka cukup takut juga untuk membuka tim fight karena dari sisi belakang itu ada Nino lagi. Iya. Oh, tapi Godiva kali ini bisa mendapatkan kill sama dengan dua member dari Alter Ego. Leo Murphy dan juga kecilnya di tangan Hyde. Bagus banget setup dari Aura Fire dan mereka siap untuk mendapatkan loss. Tapi kali ini Udil lihat masuk dari Woman Manipulation dan Nino Blessing Duet ke arah belakangnya. Berhasil untuk dapetin Lordnya tapi Nino bakal coba dikejar Fluffy. Menambangkan seorang Nino. Udil masih mau bertahan di area belakangnya tapi ternyata Hai siap dengan Tempest of Blade dan bahkan Godiva tidak tumbang sama sekali. 4 pemain dihilangkan oleh teman-teman dari Aura Fire. Ini menjadi inisiasi yang baik banget. Ya, setuju banget dan mereka berhasil dengan satu kejutan-kejutan attack yang dilakukan. Dua pertama yang didapatkan oleh Hyde itu menjadi harga mati yang bagus banget. Dan kali ini Lordnya sudah berjalan di bagian atas. Alter Ego masih menunggu Nino dan juga Udil untuk bisa hadir menemani Lemon Pickett dan juga Pai. Masalahnya tadi Nino Blessing Duet dapetin facehugger. Dia baliknya itu ke arah depan. Karena Ya. Fluffy yang udah nunggu dia tadi kok. Iya, tapi yang serunya pastinya ini stallnya saling buka. Siapa yang buka duluan bisa dibalas dengan counter dari lawannya juga. Iya. Jadi ini masih bisa counter-mengounter ya sebenarnya dari kedua belah tim. Tapi permasalahannya Aura Fire mereka tahu banget. Mereka bisa dapat Lordnya tanpa ada retribusi dari Kids. Dan kali ini bakal coba dibuka tim fight-nya dari Woman Manipulation. Dan bahkan di area depannya Kids-nya tutup begitu saja. Kan mencoba untuk menahan. Wave dibuka oleh seorang Godiva. Lordnya masih bisa ditahan di area depan. Kayak mencoba menjadi garda terdepan dari Alter Ego. Tapi ternyata tumbang di tangan seorang Kabuki Udil. Nino masih dengan Blessing Duet. Kali ini bisa kena Petrify dari seorang facehugger dan bahkan Lordnya masih bisa ditahan kali ini. Tapi ternyata Aura mau fokus rapid dan Aura Fire berhasil untuk mendapatkan game ketiga 2-1. 2-1 kemenangan untuk Aura
yang membuat mereka lebih kuat lagi setelah Alter Ego gagal memaksimalkan kondisi yang ada. Dan akhirnya saat lot yang berjalan, Haim ini menjadi salah satu ancaman. Tahu-tahu di belakang dapetin Karakit semua. Hai adalah eksekutor yang manis banget tadi ya dengan linknya dia.